Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Cynthia Sufarini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keputihan. Keputihan itu ada hal yang biasa dialami oleh seluruh wanita di dunia. Namun yang harus dipertimbangkan adalah apakah keputihan tersebut fisiologis atau patologis. Oke, sebelum kita menjelaskan hal terkait bagaimana cara mengatasi keputihan, jangan lupa di like, subscribe, and share. Tadi sudah saya bahas tentang jenis-jenis keputihan, yaitu ada dua. Keputihan fisiologis berupa cairan jernih, tidak berbau dan tidak gatal, dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Namun untuk yang patologis biasanya terdapat tanda-tanda infeksi seperti cairan berwarna banyak, lalu berbau, tidak sedap, dan terasa gatal. Jadi itu adalah tanda-tanda jenis keputihan yang patologis. Nah, sebelum kita menindaklanjuti bagaimana pencegahan keputihan, kita harus tahu dulu mengenai penyebab-penyebab terjadinya keputihan. Yang pertama adanya kelembapan area genitalia. Yang kedua penyebabnya yaitu perubahan hormon. Keputihan juga akan normal keluar saat mendapat rangsangan seksual, lalu sedang menyusui, dan stres. Dan penyebab yang ketiga yaitu penyebab patologis bisa berupa bakteri, parasit, maupun jamur. Nah, berikut adalah pencegahan keputihan. Sekali lagi, kita harus paham dulu penyebabnya sehingga kita dapat mengidentifikasi bagaimana cara mencegah terjadinya keputihan. Nah, untuk mencegah keputihan yang berhubungan dengan perawatan genitalia dapat dilakukan yang pertama. Bunda atau remaja putri harus rajin membersihkan vagina dengan sabun dan air hangat setelah buang air kecil atau besar setelah berhubungan, kemudian dikeringkan. Ini dilakukan untuk mencegah bakteri masuk ke dalam vagina. Lalu selanjutnya cara yang kedua untuk pencegahan melalui perawatan genitalia yaitu hindari membersihkan vagina dengan semprotan air. Nah, sering tuh kan kalau kita kita cebok mungkin ya, atau membersihkan vagina itu menggunakan semprotan yang ada di kloset. Nah, namun ternyata semprotan tersebut berisiko menghilangkan bakteri baik yang melindungi vagina dari infeksi. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan aktivitas BAK, BAB itu pastikan dalam keadaan yang benar-benar kering. Jadi bunda atau remaja putri bisa menyiapkan anduk khusus untuk mengeringkan daerah genitalia. Lalu menggunakan celana dalam tentu tidak memperhatikan bahannya, dan ternyata bahan yang tidak menyerap keringat itu dapat menyebabkan keputihan karena dapat mengubah area genitalia menjadi lebih lembab. Maka gunakan bahan-bahan celana dalam dari katun atau yang nyerap. Lalu selanjutnya masih berhubungan dengan penggunaan celana. Kalau tadi kita bahas mengenai celana dalam, nah ini untuk bagian luarnya, hindari penggunaan celana yang ketat. Tentu saja dapat menyebabkan lembab pada daerah kemaluan. Berikutnya adalah hindari sabun atau produk-produk pembersih genitalia yang tidak sesuai dengan pH vagina. Produk-produk pembersih kemaluan juga harus dipertimbangkan yang menggunakan parfum karena mengganggu keseimbangan bakteri pada vagina. Jika saat menstruasi, baik bunda maupun remaja putri sebaiknya mengganti pembalut setiap 5 jam sekali. Itu dikarenakan biasanya jika terlalu lama meningkatkan kelembaban pada
genitalia dan berisiko infeksi menular seksual. Nah, itu pencegahan berdasarkan perawatan genitalia. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan pencegahan terkait perubahan hormonal, karena tadi disampaikan bahwa secara fisiologis ada 2 dan secara patologis penyebabnya ada 1. Perubahan hormonal tadi disampaikan bahwa bisa terjadi akibat rangsangan seksual atau sedang menyusui atau stres. Namun ternyata pencegahannya harus kita lakukan tidak hanya menghindari stres. Dan remaja putri juga harus dapat mengatur pola tidur dengan baik ya. Jadi kita ketahui bahwa kebutuhan istirahat orang dewasa itu adalah kurang lebih 8 jam sehari, sehingga harapannya dipenuhi dan hal tersebut menjadi lebih tenang, gampang berkonsentrasi, dan itu akan mempengaruhi kestabilan hormon pada tubuh. Pencegahan yang lain tidak menggunakan hormon-hormon sintetik pada tubuh, misalnya untuk pengobatan atau baik itu penggunaan KB hormonal maupun mungkin kebutuhan pengobatan pada premenopause. Lalu yang terakhir untuk pencegahan terkait perubahan hormon adalah konsumsi makanan sehat. Kita ketahui bahwa makanan-makanan yang sehat mengandung prebiotik itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kelembapan pada genitalia. Adapun pengobatan keputihan itu tergantung penyebabnya. Kita ketahui pada tadi jenisnya fisiologis, maka kita bisa melakukan pengobatan berdasarkan pencegahan yang kita tadi sudah sarankan. Namun jika itu ternyata patologis, bunda dan remaja putri sebaiknya melakukan kunjungan atau pemeriksaan lebih lanjut ke dokter dan akan diberikan pengobatan farmakologi atau obat-obatan seperti itu. Baik bunda dan remaja putri, itu terkait bagaimana pencegahan dari pencegahan dari keputihan. Jika ada yang ditanyakan terkait hal kesehatan reproduksi, bunda dan remaja putri dapat bertanya di kolom komentar. Demikian penjelasan dari saya, pembahasan mengenai pencegahan keputihan. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.